Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Seti Herianto, Sarjana Komunikasi. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Timur. Saya seorang guru dengan latar belakang pendidikan sistem informasi non-keguruan. Cita-cita saya pun awalnya bukan seorang guru, melainkan menjadi tentara. Dan salah satu hobi saya adalah jualan. Kalau Bapak Ibu mau beli mobil, bisa hubungi saya. Awal saya bekerja di lingkungan pendidikan, saya hanya seorang lulusan SMK sebagai staf tata usaha, karena pada waktu itu saya nganggur dan masa pemulihan setelah operasi. Berjalannya waktu dan melihat kenyataan di lapangan betapa mulianya pekerjaan ini, saya mulai tertarik dengan dunia pendidikan dan meyakinkan diri saya bahwa saya ingin menjadi seorang guru. Setelah menjadi seorang guru, saya terus mengasah diri dengan membaca karya-karya tulis, ikut serta dalam beberapa event pendidikan guna mengasah potensi diri saya, dan terus belajar dari guru senior di sekolah serta rekan-rekan guru di MGMP Informatika. Sebagai makhluk sosial yang hidup di desa, saya juga ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan untuk menyalurkan dan menguji kemampuan yang saya miliki. Dalam hal pekerjaan, segala pekerjaan di staf tata usaha, mulai dari kearsipan, operator dapodik, dan bendahara bos, bisa saya lakukan. Bahkan sampai saat ini saya masih diamanai sebagai koordinator BOS Subrayon 04 Jatisrono dan salah satu koordinator BOS Rayon Wonogiri. Saya juga diamanai sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMP Negeri 2 Jatiroto. Dari kesemuanya itu, tentunya semakin menyadarkan diri saya untuk terus meningkatkan kemampuan. Saya terus berusaha mengupgrade diri agar bisa lebih baik dan lebih bermanfaat bagi murid dan orang di sekitar saya. Selain sebagai seorang guru dalam hal sosial kemasyarakatan, saya adalah ketua Karang Taruna di desa, juga sebagai ketua salah satu organisasi bela diri di kecamatan tempat saya tinggal, dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 orang. Banyaknya jumlah serta berbagai macam sifat dan karakter anggota saya tentu menjadi seorang guru yang profesional berwawasan akan berdampak baik dalam amanah yang dipercayakan kepada saya. Dan akhirnya saya diberi kesempatan dalam program guru penggerak angkatan 10 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melaunching kurikulum merdeka, di mana kebebasan bagi seluruh komponen dalam satuan pendidikan, mulai dari manajemen sekolah, guru, hingga siswa dalam belajar dan mengajar, merupakan konsep dari kurikulum merdeka. Melalui program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini, telah banyak merubah paradigma saya tentang pendidikan di Indonesia. Sosok Ki Hajar Dewantara pun kian menginspirasi saya dengan mengedepankan pembangunan karakter melalui sistem Among. Pendidikan budi pekerti sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui protap Triloka Pendidikan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Mandya Manungkarso, Tutwuri Handayani. Saya juga memahami peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saya juga memahami nilai menjadi guru penggerak, yaitu terus menjadi contoh dalam kemandirian, kemampuan reflektif kolaborasi, inovasi, dan berpihak pada murid. Peran dan nilai guru penggerak ini menjadi kekuatan untuk mewujudkan guru penggerak sehingga budaya positif dapat tercapai. Dari Ki Hajar Dewantara, kita memahami bahwa setiap murid itu unik. Berpihak pada murid berarti menerima setiap anak diciptakan dengan keunikan mereka masing-masing, dan pelajaran seharusnya dirancang untuk mengembangkan keunikan tersebut, sehingga dalam program guru penggerak ini kami dilatih untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konten maupun produk. Mendidik tidak hanya sekedar kebutuhan intelektual, namun juga emosional.
Pembelajaran yang dilakukan secara sadar, mindfulness, perlu terus dikembangkan sehingga murid memiliki pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi, menunjukkan empati kepada orang lain, dan kemampuan membangun hubungan yang positif. Mindfulness dilakukan dengan mengembangkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, stop, berhenti kemudian mengambil nafas, take a breath, dan kemudian mengobservasi nafasnya sendiri dan dilanjutkan berulang-ulang seperti itu. Itulah yang dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak. Melalui pendidikan guru penggerak, saya juga belajar banyak sekali keterampilan baru. Salah satunya adalah keterampilan coaching. Metode coaching yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini menggunakan metode Tirta. Metode ini memungkinkan saya untuk mengarahkan coach saya, mengarahkan murid saya untuk mengidentifikasi tujuan utamanya, mengidentifikasi masalah, dan menuntun murid saya untuk menemukan sendiri rencana aksi dari permasalahannya, sehingga pada akhirnya murid mampu membuat keputusan secara bertanggung jawab. Coaching juga tidak hanya dilakukan terhadap murid saja. Saya juga berlatih coaching dengan para guru atau rekan sejawat saya di sekolah, utamanya berbicara mengenai penanganan masalah murid. Yang tidak kalah menarik dari pelajaran dalam pendidikan guru penggerak ini yaitu kita belajar bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini adalah salah satu modul yang sangat menguntungkan bagi saya sebagai guru dan juga sekolah, karena modul ini bagaimana seorang menjadi pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolahnya. Latihan akan mengambil keputusan pada permasalahan yang mengandung unsur dilema etika. Rujukan moral juga perlu dilakukan sehingga guru dan sekolah menjadi barometer dalam menjunjung nilai-nilai kebajikan universal. Dalam upaya mengembangkan sekolah yang nyaman, maju, dan unggul, guru juga sekolah juga perlu belajar menjadi pemimpin yang mampu mengelola sumber daya sekolah. Sekolah dapat mengelola dengan cara mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Peran pemimpin dalam mengolah sumber daya, pengembangan komunitas berbasis aset, dan memahami potensi sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga dapat dipetakan potensi sumber daya sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Di akhir modul pendidikan guru penggerak ini, saya juga belajar bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Program yang saya kembangkan diupayakan membangun kepemimpinan murid atau disebut dengan Student Agency. Student Agency ini memiliki 3 ciri utama, yaitu voice, choice, dan ownership, sehingga diwujudkan dalam aksi nyata. SEPASI merupakan akronim dari Selasa Pekan Seni, yang merupakan salah satu program yang berdampak pada murid yang saya inisiasi dan jalankan di sekolah tempat saya mengajar. Menurut saya, program tersebut sangat penting untuk diterapkan karena dapat mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Selain itu, merupakan wadah untuk kreativitas, unjuk kebolehan siswa dalam seni, dan melatih mental siswa dalam tampil di depan publik. Yang tak kalah penting adalah mewujudkan sekolah yang asyik dan ramah anak. SEPASI ini dilakukan pada setiap hari Selasa di jam ke-0 ke jam 7 sampai ke jam pertama. Dengan memberikan kebebasan siswa untuk mengekspresikan dirinya dalam hal seni, kegiatan ini membantu murid untuk belajar secara penuh, kontekstual, dan bermuara pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Selama 7 bulan saya mengikuti program guru penggerak, saya mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besar saya, dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatiroto Bapak Sultardi SPD yang setelah terus-menerus mendukung saya secara moral dan material, rekan guru, orang tua murid, dan tentu saja murid saya yang sangat kooperatif. Fasilitator saya Ibu Ida Kartika SPD MSI, pengajar praktik saya Ibu Yuli Wijaya Studi SPD, dan rekan se-PP yang luar biasa heboh. Terima kasih atas semuanya. Pada akhirnya bagi saya, pendidikan guru penggerak ini bukan sekedar tren, tetapi sebuah pembelajaran dan pengabdian kepada negeri untuk Indonesia maju. Saya, Setia Herianto,
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.